Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Niken Widya dengan NIM F1S1 22156. Saya berasal dari Ruang 3 Prodi Sistem Informasi. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu 4 macam pengetahuan, yang kedua sifat kebenaran ilmiah dan presisi, dan yang ketiga hukum dan teori ilmiah, teori dan hukum ilmiah. Masuk kepada pokok pembahasan yang pertama yaitu 4 macam pengetahuan. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama itu ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut juga dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari, contohnya pada gambar di bawah ini. Contoh yang pertama ini, air digunakan untuk menyiram tanaman. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan, dan contoh yang terakhir itu makanan akan memuaskan rasa lapar. Pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sebagai terjemahan dari sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, maupun klasifikasi. Contohnya, yang pertama ini air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia. Contoh yang lainnya, bumi berputar pada porosnya. Yang ketiga itu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang lebih menekankan pada hal yang lebih luas dan mendalam, dan biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis. Contoh pengetahuan filsafat ini seperti apa hakikat manusia itu, hakikat Tuhan, maupun hakikat alam semesta. Yang terakhir ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Masuk kepada pengetahuan dan kesadaran. Yang pertama itu pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan juga memiliki arti lain seperti hasil atau tahu yang berasal melalui panca indera manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, maupun raba. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan menurut beberapa para ahli di Indonesia, yang pertama itu menurut Muhammad Hatta. Pengertian ilmu pengetahuan menurut Muhammad Hatta bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, atau masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Yang kedua itu menurut Dadang Ahmad. Pengertian ilmu pengetahuan menurut Dadang Ahmad adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Jenis-jenis pengetahuan itu ada pengetahuan langsung, yang dimana pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran seperti pengetahuan tentang pohon, pengetahuan tentang rumah, binatang, atau beberapa individu manusia. Ada juga pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung ini adalah pengetahuan hasil dari pengaruh, interpretasi, dan proses berpikir, serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. Ada pula pengetahuan indrawi, di mana pengetahuan ini adalah sesuatu yang digapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Selanjutnya, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Pengetahuan partikular ialah pengetahuan yang berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, ataupun realitas-realitas tertentu. Dan terakhir, ada pengetahuan universal. Pengetahuan ini meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya pengetahuan tentang agama ataupun pengetahuan tentang filsafat. Fungsi ilmu pengetahuan secara umum itu ada 3, yaitu fungsi menjelaskan, meramalkan, dan juga mengendalikan. Pada fungsi menjelaskan ini seperti menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Pada fungsi meramalkan ini, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Dan terakhir, fungsi mengendalikan ini adalah mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi.
Masuk kepada kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Pengertian kesadaran menurut para pakar yang pertama itu menurut Freud. Menurutnya, pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Dan yang kedua ini menurut Carl Gustav Jung, di mana dalam pandangannya, kesadaran terbagi menjadi 3 macam, yang mana satu dengan yang lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, kesadaran kolektif, dan juga ketidaksadaran pribadi. Jenis-jenis kesadaran ada 2, yang pertama kesadaran pasif dan yang kedua kesadaran aktif. Kesadaran pasif ini bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan juga eksternal. Sedangkan kesadaran aktif ini ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan juga menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran ada 3. Yang pertama dapat digunakan dalam membuat keputusan. Misalnya Anda ingin membuat keputusan seperti pergi atau tidak, bekerja atau tidak, ataupun melanjutkan pendidikan atau tidak. Fungsi yang kedua ini dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, dan fungsi yang terakhir itu dapat memantau perilaku penyesuaian perilaku. Masuk kepada skeptis, subjektif, dan relatif. Yang pertama itu skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisme. Istilah skeptisme berasal dari kata Yunani yaitu skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti menurut Sudarminta tahun 2002. Skeptisme sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu skeptisme mutlak atau universal dan skeptisme nisbi atau partikular. 3 batu uji yang paling utama tentang kebenaran, ada teori korespondensi, ada teori koherensi, dan terakhir ada teori pragmatis. Pada teori korespondensi ini mengatakan bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, sedangkan teori koherensi mengatakan suatu pertimbangan itu benar jika ia konsisten dengan pertimbangan yang lain yang telah diterima kebenarannya. Dan terakhir, teori pragmatis mengatakan tak ada kebenaran yang statis atau mutlak. Suatu teori adalah benar jika ia berfungsi dalam praktek. Yang kedua itu subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Seperti gambar ini, contohnya tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk. Bisa disebutkan dia sudah membaik karena menurut pemberi informasi, pasien sudah bisa berinteraksi dan tidak mengeluhkan sakitnya. Padahal itu bisa saja salah karena ternyata pasien tersebut kondisinya masih kritis. Landasan pemikiran pada subjektif adalah opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Kata pendukungnya itu seperti biasanya, agaknya, ataupun menurut saya. Sedangkan sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan, sehingga terkadang tidak terjamin akurasinya. Dampak yang dihasilkannya pun tergantung kondisi, bisa membawa manfaat namun bisa juga membawa masalah yang besar. Contoh subjektif ini misalnya terhadap karya seni. Misalnya ada seorang karya seni yang hadir pada acara pameran lukisan dan ia mengatakan bahwa lukisan yang bertema awan ini sangat bagus karena background-nya lebih identik dengan warna biru. Akan tetapi pengunjung lain tidak menyukainya sebab ia tidak menyukai warna biru. Dan contoh yang lainnya ini terhadap kecantikan seorang wanita. Menurut si A, wanita ini cantik karena memiliki senyum yang menawan, bulu mata yang lentik, dan rambut panjang. Akan tetapi menurut wanita lain, ia adalah biasa saja karena wanita itu tidak menyukai wanita yang berambut panjang. Contoh ini membuktikan bahwa si A dan B memberikan subjektif tentang seorang wanita. Dan contoh yang terakhir itu pada acara televisi tentang kuliner. Ada yang mengatakan acara kuliner tidak menarik karena penyajian makanannya yang kurang menarik. Akan tetapi menurut penonton lain, acara tersebut sangat menarik karena menginformasikan resep baru yang belum pernah dicoba. Dan terakhir itu relatif. Relatif ini adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Misalnya ketika Anda menyebut bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Selanjutnya masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi.
Apa sih kebenaran ilmiah itu? Kebenaran ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika ia memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji melalui pendekatan pragmatis, koresponden, maupun koheren. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Yang pertama itu, kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Dan hal-hal yang harus diperhatikan yang keduanya yaitu tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Teori-teori kebenaran. Yang pertama itu ada teori koherensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Contohnya seperti semua manusia membutuhkan air. Rudi adalah manusia, jadi Rudi membutuhkan air. Contoh lainnya seperti semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Penggaris ini berbentuk segitiga, jadi jumlah sudut penggaris ini adalah 180 derajat. Yang kedua itu teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, dan contoh lainnya itu seperti semua besi bila dipanaskan akan memuai. Yang ketiga itu teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Contohnya itu pada pernyataan semua besi bila dipanaskan akan memuai, mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk menjadi alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya itu ada teori performatif. Menurut teori ini, kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu seperti pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Contohnya itu seperti penetapan 1 Syawal. Ada pula teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Untuk mencapai konsensus, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Jurgen Habermas, konsensus harus memenuhi syarat keterpahaman, diskursus atau wacana, ketulusan atau kejujuran, dan syarat yang terakhir itu otoritas. Teori kebenaran sintaksis. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis gramatika yang baku. Atau dengan kata lain, apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang diisyaratkan, maka proposisi itu tidak mempunyai arti. Teori kebenaran semantik. Kebenaran semantik akan terjadi apabila orang mengetahui dengan tepat tentang arti suatu kata. Contohnya, saya dapat memahami dengan benar dan tepat tulisan di jurnal wacana mengenai hubungan masyarakat dengan lingkungan sosial budaya. Teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme, jadi menurut teori ini suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar, ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Teori kebenaran logik. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Menurut teori ini bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik itu tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan.
Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Dan yang terakhir, presisi. Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Masuk kepada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu hukum dan teori ilmiah, teori dan hukum ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B, dalam bentuk hukum hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, di mana suatu teori seharusnya mempunyai paling tidak konsekuensi observasi yang sama dengan teori-teori sebelumnya, fertility, di mana suatu teori seharusnya terbuka untuk diuji dan dikembangkan, sedangkan track record, di mana suatu teori hendaknya memiliki keberhasilan pada waktu-waktu sebelumnya, interteori support, di mana suatu teori seharusnya terintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Smoothness, jika suatu teori tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskan, hendaknya terbuka untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan internal konsistensi, di mana suatu teori hendaknya memiliki konsistensi internal. Compatibility with well-grounded metaphysical belief, di mana suatu teori hendaknya konsisten dengan asumsi-asumsi umum metafisis tentang dunia. Dan yang terakhir itu simplicity, di mana teori yang simpel lebih baik daripada teori yang rumit. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sebelumnya, sifat hukum ilmiah itu bersifat netral, bersifat universal, dan sifatnya lebih pasti. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai sesuatu percobaan secara ilmiah. Teori hukum dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Terdapat keraguan dari para akademisi tentang 4 dari disiplin teori, yang dimana hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif, ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, dan yang terakhir berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.